Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama Triintan dan juga Irfan tentunya di program Lentera Inspirasi. Di mana program ini akan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspiratif. Betul sekali. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang Kota Kediri, kota kita ini ya, Kota Kediri merupakan kota yang memiliki banyak sekali beraneka ragam tradisi dan juga kebudayaan. Betul sekali. Nah, salah satunya adalah Tenun Ikat Kediri. Seperti yang kita berada saat ini, kita sudah berada di kawasan Kampung Wisata Tenun Ikat Kediri. Betul sekali. Yang lokasinya tepatnya ada di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri. Nah, kira-kira ini nanti kita mau ngapain nih, Van? Tentunya di sini kita akan mengelilingi kawasan Kampung Wisata Tenun Ikat ini, dan kita akan berkunjung ke salah satu rumah industri tenun ikat Kediri dengan brandnya Kodok Ngorek 2. Iya, dan pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama owner dari Tenun Ikat Kodok Ngorek 2. Nah, teman-teman, berhubung kali ini tema kita adalah Tenun Ikat Kediri, jadi tema Lentera Inspirasi kali ini adalah mengikat tradisi dengan Tenun Ikat Kediri. Oke, sebelum kita masuk ya ke Tenun Ikat Kodok Ngorek 2, sebelum itu teman-teman, kita saksikan dulu video profil berikut ini. Ya, itu tadi video profil dari salah satu kawasan industri tenun ikat, yaitu di salah satu rumah industri tenun ikat Kodok Ngorek 2. Iya, dan teman-teman, saat ini kita sudah bersama dengan owner dari Tenun Ikat Kodok Ngorek 2, ada Ibu Hana. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Iya, dan pastinya teman-teman, kali ini kita bersama dengan Ibu Hana, kita akan ngobrol-ngobrol seputar Tenun Ikat Kediri ya, Bu ya? Iya. Iya. Oke, Ibu Hana, kalau kita berbicara tentang tenun ikat nih, Bu, kan di Indonesia sendiri ada banyak sekali daerah yang memproduksi tenun ikat. Iya. Nah, apa sih, Bu, yang membedakan tenun ikat Kediri dengan di daerah-daerah lain, Bu? Kalau tenun ikat Kediri itu dia lebih menggunakan bahan-bahan kualitas premium ya. Jadi bahan kita tuh lebih bagus dari bahan-bahan dari daerah lain. Iya, berarti memang bahannya. Iya. Kalau Selain bahan itu, ada nggak sih Bu perbedaan spesifik dari motif yang dihasilkan? Kalau untuk motif kita terus berkarya ya, kita terus mendesain motif-motif baru setiap saat. Kita bikin inovasi seperti itu.
Oke, tadi kan Ibu Ana juga berkata bahwa kalau di Kediri itu pakai kualitas yang premium ya. Iya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu didapat dari mana, Bu? Kita distributor dari Surabaya dan Hmm. barang itu diimpor dari India, Jepang, Cina. Oh, ya berarti memang premium ya, Bu Iya. ya. Kemudian untuk kembali ke motif tadi Bu. Iya. Ibu kan juga terus berinovasi, berarti Iya. bisa dikatakan tidak ada patokan khusus tenun ikat ini harus memakai motif yang seperti ini, begitu Bu? Iya, tidak ada patokan. Mungkin kita bikin inovasi apa yang membedakan tenun kita berbeda dengan tenun ikat lain yang kita bikin inovasi, itulah yang bisa mengangkat kualitas kita dan dari tenun ikat kita. Iya. Berarti memang untuk motifnya sendiri ini bisa dari waktu ke waktu bisa bertambah lebih banyak ya, Bu? Iya, Kreativitas. iya. Oke. Kemudian untuk di kawasan Bandar Kidul sendiri ini kan banyak sentranya. Dari Ibu Hana sendiri, sudah berapa lama sih Bu berdiri rumah industri yang Ibu miliki sekarang? Iya. Kalau kita berdiri dari tahun 2012. Dan kita merupakan generasi ketiga dari tenun ikat Kodok Ngorek. Oh, berarti dulunya juga memang Dulunya, sudah ya, berdiri sudah ya, Bu ada. ya? Nah, kita berdiri dari 2012. Kalau orang tua kita generasi pertama itu dari penjajah Jepang datang. Oh, itu untuk di kota Kediri ini, Bu? Iya, cuma dulunya cuma sebagai pekerja aja, belum produksi iya. sendiri. Oke, dan sekarang sudah punya tempat sendiri ya, Bu Iya, ya, untuk menghasilkan tenun ikat ini. Iya, Bu. Kalau di tenun ikat Kodok Ngorek 2 sendiri, Bu, di sini kan ada banyak pekerja ya, Bu ya. Iya. Nah, kurang lebih ada berapa sih, Bu, karyawan atau orang-orang yang ikut untuk memproses tenun ikat di sini? Kita dari awal cuma mempunyai 2 karyawan aja ya, dan alhamdulillah sekarang sudah mencapai 25 orang. Wah, 25 orang ya, banyak juga ya. Dan itu berasal dari apakah wilayah sekitar sini? Berasal dari warga sekitar ada, Iya. juga wilayah sekitar desa kita juga banyak yang bekerja di sini. Berarti secara nggak langsung tenun ikat Kodok Ngorek 2 ini juga ini ya menghasilkan lapangan pekerjaan Iya, untuk warga pemberdayaan sekitar. masyarakat. Iya, betul sekali, Kak. Kemudian Bu, kalau untuk tenun ikat sendiri Bu, sebenarnya ada berapa proses Bu yang harus dilalui sehingga menjadi kain itu ya, kain tenun ikat itu Bu? Tenun ikat itu ada banyak sekali tahapan ya. Ada sekitar 13 macam tahapan. Dari mulai benang sama pewarna sampai jadi kain itu ada 13 macam tahapan. Yang mungkin sudah sampai lihat tadi ya. Iya. Prosesnya. Ya, berarti memang melalui proses panjang ya Bu ya Iya. untuk jadi kain ikat tenun ikat itu Iya. sendiri. Kemudian dari panjangnya proses, kemudian dari bahan yang bisa dikatakan premium, kemudian dari motifnya juga. Segmen pasarnya ini siapa saja Bu? Kalau segmen lebih banyak ke instansi kantor-kantor, mungkin ya pegawai-pegawai itu ya, sekolah-sekolah, bahkan sampai rumah sakit juga banyak yang pakai seragam tenun ikat. Karena kalau nggak salah dari pemerintah kota pun ada ini ya Bu, Iya, program. ada program untuk pemakaian seragam setiap hari Kamis. Iya. Jadi secara nggak langsung ini juga untuk melestarikan tenun ikat di Kota Kediri sendiri. Iya. Kemudian Bu, untuk produk-produk dari tenun ikat Kodok Ngorek 2 ini, selain kain kawasan seperti itu, apakah juga memproduksi karya lain Bu? Kita memang tidak hanya memproduksi kain, sarung boyor, sal, tapi pengembangan bisa untuk baju, sepatu, pouch, macam-macam. Tempat tisu juga ada. Sampai kalung juga ada. Oke, itu juga diproduksi di sini ya Bu ya? Kita kerjasama sama pengrajin. Oh, kerjasama berarti kainnya dari sini. Dari bahan dari saya lah, nanti pengrajin souvenir lah. Kita kesana kerjasama. Kemudian suka duka dalam menjalani usaha ini seperti apa Bu? Kalau di awalnya emang banyak kendala ya, karena kita juga masih baru, belum cuma punya 2 karyawan, juga kita belum dikenal instansi, itu terasa banget ya kan, untuk memasarkan, untuk memamerkan produk kita itu masih sulit itu. Sampai itu pernah
ada pameran itu kita harus keluar biaya sendiri ya untuk supaya hidup kita dikenal itu sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang kok ya sudah berjalan lancar. Iya. Berarti memang untuk produk-produk dari tenun ikat Kodok Ngorek 2 ini sudah sampai luar provinsi kah Bu? Untuk pengiriman tuh sudah sampai luar provinsi Kak. Kalau untuk bingkisan bisa sampai ke luar negeri juga. Wow. Untuk oleh-oleh itu sampai ke Amerika, ke Singapura, ke Malaysia juga. Iya, Biasa berarti gitu ya, untuk souvenir. sudah go internasional. Iya. Kalau Intan sendiri ini mungkin melihat perkembangan tenun ikat yang ada di Kediri. Menurut Intan ini seperti apa? Kalau Intan sendiri? Kalau saya sangat jujur Bu, saya dari dulu tuh baru tahu baru-baru ini kalau di lokasi Bandar Kidul ini ada sentra kampung wisata tenun ikat. Dan ketika saya baru datang, wah saya tertarik sekali Bu dengan motif-motif yang ada. Itu sangat bagus-bagus sekali Bu. Ya, tujuan kita juga untuk memperkenalkan untuk para remaja-remaja ya Mbak ya, untuk mengenalkan supaya kerajinan ini bukan cuma untuk segmen tertentu aja, mungkin untuk anak-anak muda juga bisa dipakai untuk busana-busana casual itu ya. Tentunya tetap bisa tampil modern dengan tradisi tenun ikat gitu ya Bu ya. Tapi kan kalau Bandar Kidul ini sendiri dikenal dengan kampung wisata tenun ikat ya Bu. Nah itu bagaimana Bu peran wisatanya sendiri? Dari kelompok sadar wisata dari warga sekitar yang begitu untuk ikut serta mengembangkan kawasan Bandar Kidul ini menjadi kawasan wisata. Mungkin diperkenalkan dengan melalui travel ya Mas. Travel mungkin ada kunjungan-kunjungan pasti diarahkan ke kampung tenun. Juga program-program pemerintah itu kalau ada tamu pasti diarahkan ke sini untuk dikenalkan tenun ikatnya seperti itu. Berarti untuk wisatawannya sendiri berasal dari berbagai wilayah juga ya Bu ya? Iya. Dan bisa dikatakan ini bisa menjadi kawasan wisata alternatif yang ada di Kediri gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong wisata, kita masih berada di tengah pandemi. Betul sekali. Ya di tengah pandemi ini bagaimana sih inovasi yang Ibu lakukan mungkin dan juga teman-teman pemilik sentra industri di sini untuk terus berinovasi mengenalkan tenun ikat ini. Mungkin pada awal-awalnya kita para pengrajin tenun ikat itu terasa banget ya Mas, karena emang semua dana untuk lainnya kan cuma stop cuma untuk COVID ya, jadi kan kita hanya bisa menyetok barang aja. Alhamdulillah itu program pemerintah itu untuk masker, bikin masker tenun ya itu berjalan sangat lancar. Jadi semua stok bahan itu bisa untuk masker dan dibagi-bagikan kepada masyarakat secara gratis. Oh, berarti kemarin sempat ini juga ya Bu produksi masker yang banyak sampai puluhan ribu. Dan itu dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Itu melalui program pemerintah ya Bu ya? Pemerintah ya melalui dinas kesehatan. Berarti dari kota sendiri ini sangat mendukung ya Bu ya? Selalu. Industri tenun ikat Kediri ini sendiri. Wah, luar biasa sekali Bu. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang wisata tadi Bu, apakah COVID itu juga mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke kampung ini Bu? Kalau selama pandemi mungkin emang pendatang jarang ya Mbak yang datang. Tapi kalau untuk online tetap aja kita berjalan ya, untuk pengiriman ke luar kota tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi medianya pun lewat online ya Bu ya. Kalau dari upaya pemerintah, saya beberapa kali melihat sosial medianya Bunda V itu juga cukup gencar mengenalkan tenun ikat sendiri. Kemudian selain dari program pemerintah kota maupun event-event, kalau dari Bunda V-nya sendiri Bu, dalam artian kan masuk program ke PKK-nya. Nah itu seperti apa Bu? Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKK atau dari diri sendiri? Untuk biasanya kalau untuk dari program itu program pemerintah pameran-pameran yang sering mungkin juga untuk tamu-tamu aja, untuk pengenalan kalau ada tamu luar kota pasti diarahkan ke sini. Oke, tapi untuk Ibu Hana sendiri juga sering ya Bu ikut semacam seminar atau pameran seperti itu mungkin Bu? Iya sering, mungkin tiap bulan kita pameran di Grand City itu
Iya. pasti Aktif ya Bu ya. aktif Berarti aktif dari juga. dinas, bergantian dari dinas yang mengajak kita untuk pameran di Green City. Oke, iya. Kemudian ini ya kan, kalau kita tahu di Kota Kediri ini ada salah satu event tahunan, yaitu Doho Street Fashion. Oh ya, street Doho fashion. Street Fashion. Kok saya nyasar ke makanan? Ya, Doho Street Fashion ya Bu ya. Iya. Nah itu apakah dari Ibu Hana sendiri ataupun di Tenun Ikat Kodong Orek 2 Kediri ini sendiri juga ikut serta di event tersebut Bu? Untuk event tersebut Mhm. kita para pengrajin pasti ambil bahannya dari kita semua, Oh, dari para iya. pengrajin, dan dikerjakan oleh para desainer kota besar kan ya. Setelah acaranya digelar ya kita dapat undangan dan kita juga apresiasi seperti apa sih bisa untuk iya. kita ya Evaluasi juga mungkin ya, Bu? ya seperti apa kain tenun ikat kita seperti apa, kalau mau dipakai untuk fashion itu seperti apa, kita bagusnya gimana itu bisa. Oke, berarti lebih ke bahannya ya, bahannya. Iya. Ya, Bu. Kemudian dikelola atau dibuat oleh desainer-desainer, kemudian ditampilkan oleh model-model di sana gitu ya, Bu ya. Tapi yang menarik yang kemarin tuh yang di Goa Selo Mangkleng menghadirkan salah satu putri Indonesia. Iya. Nah itu gimana Bu, perasaannya? Aduh seneng banget, saya sampai dikunjungi ke sini. Aduh, iya sampai dikunjungi sini kita bawa ke tempat produksi mungkin siapa yang kalau orang berbudi kan bisa pengen tahu rasanya mengerjakan tenun ikat itu dia sampai bawa ke sini ya. Terus kemudian tuh kita di provinsi kita punya ketua Dekranasda yang muda kan, Iya. Ibu Arumi Basin. Betul Kita tahu sekali, Ibu Arumi itu kan juga selain mantan artis, kemudian beliau ikut Pak Emil akhirnya istrinya. ya istrinya yang mengawali karirnya di politik itu di Trenggalek, Iya. kemudian naik menjadi wakil. Terus beberapa kali yang kemarin juga beliau hadir. Iya, hadir kalau dapat undangan, kalau ada acara pasti diundang. Iya. Dan itu berarti apresiasi dari beliau sendiri juga luar biasa. Iya, alhamdulillah bagus sekali. Iya. Mungkin dia lebih suka pakai tenun dia. Iya. Jadi untuk Ibu Hana sendiri pun juga responnya sangat gimana Bu? Senang banget, bangga. Ya, buatan kita kan bisa dipakai untuk semua kalangan gitu. Iya. Dan tentunya kita sebagai anak muda pun juga berharap tenun ini bisa lebih dikenal lagi. Iya, betul sekali. Iya, jujur kita sebagai anak Kediri bangga sekali ya Pan ya. Dengan tenun ikat yang ada diproduksi di Bandar Kidul ini sendiri Bu. Iya, apalagi kita mendengarnya kan memang tenun ikat ini booming, dalam artian booming itu juga baru-baru sekarang ini. Dulu kita belum tahu. Iya. Kemudian didukung oleh programnya kota yang luar biasa gitu. Iya. Tapi Bu, kalau mungkin nanti ada wisatawan, misalkan kita Bu pengen berkunjung gitu, apakah kita boleh mencoba itu Bu, proses produksinya itu sendiri? Iya, pasti kita kenalkan ya. Kita ajak ke tempat produksi ya, mungkin dia mau mencoba itu pasti kita sediakan alat untuk sekedar untuk pengenalan itu sudah tahu lah. Iya. Pasti. Menarik ya Pak ya? Mungkin boleh nanti? Boleh ya. Iya. Oke. Kemudian terakhir Bu, singkat saja kata motivasi dari Ibu sendiri untuk anak-anak muda supaya lebih kenal budayanya, khususnya tenun ikat nih. Betul Bu. Khususnya anak-anak milenialnya Kota Kediri Bu. Jangan lupa, saya tuh senang sama anak muda itu yang berkarya gitu ya. Masih muda, walaupun mungkin masih sekolah tuh dia punya karya itu senang. Mungkin apalagi kita kan di bidang kerajinan ya. Betul. Saya sendiri, untuk anak saya sendiri yang masih sekolah itu selalu saya kenalkan sedini mungkin, ayo kamu harus tahu ini orang tua, ini karya orang tua kita itu harus bisa supaya mungkin tidak akan punah ya Mas. Karena kan usaha seperti ini kan ini peninggalan sejarah seperti ini. Iya. Betul. Karya sejarah ini masih. Karena nantinya pasti juga anak-anak yang akan meneruskan ini ya Bu ya. Generasi lain. Betul sekali. Iya. Luar biasa sekali Bu Hana. Terima kasih hari ini sudah berkenan Bu untuk
ngobrol-ngobrol bareng mengenalkan kita. kepada kita tentang produk tenun ikat sendiri. Iya. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Ana, salah satu owner tenun ikat yang ada di Kota Kediri. Iya, dan sedikit kesimpulan ya teman-teman, memang tenun ikat Kediri ini adalah salah satu ciri khas dari Kota Kediri. Oleh karena itu kita sebagai kaula muda, kita harus selalu melestarikan budaya dan juga ciri khas dari Kota Kediri ini. Oke, itu Pak. Mungkin ada tambahan Pak? Sudah Udah, diwakilkannya, cukup ya, sudah. Pak. Iya, oke kalau gitu teman-teman, Trintan pamit. Irfan juga pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Lentera Lentera Inspirasi Inspirasi hanya di YouTube channel Kakak Kakak Media. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.